Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Mungkin di video kali ini tuh aku tuh udah lama banget ya nggak bikin konten terkait dunia perkuliahan. Jadi di video kali ini mungkin aku bakal ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering banget teman-teman nanyain, bahkan di DM, terus juga teman-teman sering nanyain juga di kolom komentar. Ya paling banyak sih di kolom komentar, dan rata-rata itu teman-teman masih nanyain seputar mengulang mata kuliah gitu ya. Jadi mungkin aku bakal kasih tahu terkait mengulang mata kuliah ini di video kali ini. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena aku udah lama banget nggak bikin konten di YouTube, karena memang banyak sekali kesibukan yang memang sangat-sangat menguras waktu aku untuk bikin video di YouTube. Tapi aku akan tetap terus berusaha untuk bikin YouTube aku, karena ini benar-benar udah kurang lebih 6 bulan ya aku nggak bikin YouTube. Tapi di video kali ini aku mau coba sharing ke teman-teman terkait pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyain ya. Ini seingat aku ya, jadi teman-teman tuh di sini tuh sering banget nanyain terkait mengulang mata kuliah. Sebenarnya aku tuh udah banyak banget jelasin di berbagai macam video aku, dan itu kayaknya udah berulang-ulang juga aku jelasin, tapi nggak apa-apa, di video kali ini aku bakal jelasin lagi ke teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ya dalam konteks mengulang mata kuliah, yang pertama kali harus teman-teman lakukan itu apakah menghubungi dosennya dulu atau langsung aja cek KRS-nya. Nah itu juga ada pertanyaan yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengulang mata kuliah, kita ingat dulu nih, kita tuh ngulangnya itu di semester berapa gitu. Kalau misalkan nih contoh aku nih ya, aku gagal mata kuliah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu kalau nggak salah itu ada di semester 1 gitu ya. Nah di semester 1 aku gagal di pendidikan agama Islam gitu contohnya ya. Nah kira-kira aku bisa mengulang di semester berapa kak? Nah ingat aja, kalau misalkan gagalnya itu di semester ganjil, maka teman-teman bisa mengulang itu di semester ganjil juga gitu. Contoh di semester 3, di semester 5, di semester 7 itu teman-teman bisa mengulang mata kuliah itu. 7 kalau misalkan masih lanjut lagi mungkin itu di semester 9 ya, itu juga masih bisa mengulang mata kuliahnya gitu. Jadi terus nanti kak misalkan nih aku mau pendidikan agama Islam aku tuh gagal di semester 1 nih, kak aku mau ngulang di semester 3 nih kak, bisa nggak? Bisa. Ada kemungkinan teman-teman bisa mengulang di semester 3, tapi teman-teman harus ingat dan pastikan bahwasanya SKS teman-teman itu nggak bentrok sama mata kuliah lain. Kenapa? Karena kalau misalkan bentrok ya itu teman-teman nggak bisa lagi buat ngambil mata kuliah yang mengulang itu gitu. Nah kalau misalkan bentrok, saran aku lebih baik fokusin dulu untuk selesaiin mata kuliah di semester 3 itu, dan jangan sampai ada yang gagal di semester 3 ya. Jangan sampai ada yang gagal misalnya di semester 3. Nah terus nanti masuk nih ke semester 5, masih ada nih kesempatan buat mengulang pendidikan agama Islam itu. Cek dulu bentrok nggak gitu. Biasanya kalau di semester 5 itu mata kuliahnya masih lumayan banyak ya, setahu aku masih lumayan banyak. Terus nanti teman-teman juga akan dihadapin sama mungkin udah mulai magang segala macam, itu biasanya udah ada di semester 5. Nah kalau misalnya memang udah memungkinkan dan juga itu nggak bentrok, itu sah-sah aja buat ambil di semester 5. Tapi kak kayaknya aku belum bisa deh kak ambil di semester 5, terus gimana dong kak? Nah kalau misalkan belum bisa ambil di semester 5, berarti masih ada satu opsi lagi, yaitu di semester 7. Kalau misalkan di semester 7 tuh gimana nanti kak ambilnya? Biasanya di semester 7 itu seingat aku dulu ya, itu tuh aku cuma ada beberapa aja mata kuliahnya, dan itu udah bisa masuk ajuin judul. Nah di situ juga mata kuliah tuh udah sedikit, jadi bisa ngulang di semester 7 itu. Dan pastinya aku yakin itu udah gak bentrok lagi, karena memang maksimal SKS kita itu ada 24 gitu ya. Nah ada juga yang nanya gini case-nya, kak kalau misalkan kita terlalu banyak mengulang, apa iya SKS kita jadi berkurang? Iya. Kalau misalkan kita terlalu banyak mengulang mata kuliah ya, itu memang SKS kita benar akan berkurang. Gimana sistem berkurangnya kak gitu ya? Ini pengalamannya berdasarkan dari pengalaman teman aku pribadi. Waktu itu aku sempat tanya sama dia, ternyata dia itu SKS-nya itu dapatnya itu cuma beberapa gitu, yang harusnya kita 24 tapi dia dapatnya itu cuma sekitar 18 atau lebih rendah dari itu pokoknya. Nah jadi aku tanya, kok bisa kamu dapat SKS-nya itu cuma segitu gitu. Nah ternyata berdasarkan informasi yang aku dapetin, dia itu banyak banget mengulang mata kuliah, kata dia gitu. Jadi ternyata aku tuh banyak gagal EN di beberapa semester. Jadi di semester itu, jadi ketika di semester berikutnya, di semester genapnya itu, aku nggak bisa ngambil full 24 SKS. Nah apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah tentu itu akan memperlambat dia untuk wisuda gitu. Kenapa memperlambat dia? Karena dia nggak bisa
ngambil mata kuliah yang harusnya dia bisa full di 24 SKS, tapi dia cuma bisa ambil 18, sehingga di semester itu hanya beberapa mata kuliah aja yang bisa diambil gitu loh ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang sering juga teman-teman tanyain ke aku itu adalah, Kak, aku tuh udah pernah ngulang mata kuliah, aku bisa kumlot gak Kak? Bisa banget. Itu case-nya sama kayak aku. Jadi aku waktu semester 5 itu aku gagal di salah satu mata kuliah. Itu bukan karena pengen aku gagalin, bukan, itu memang karena ada kesalahan teknis. Karena waktu itu aku mau ambil mata kuliah magang, dan mata kuliah magang ini ternyata masuk COVID, itu masuk masa-masa COVID. Nah, ketika udah mulai masuk masa-masa COVID ini, ternyata kita udah tidak di close gitu magangnya. Alhasil nggak dapet nilai gitu, jadi nggak ada nilainya untuk magang itu. Terus gimana Kak? Terus ternyata alhamdulillah, di semester 6 ya, dan alhamdulillahnya di semester 7 mata kuliah magang itu buka lagi kayak gitu. Akhirnya pas buka aku langsung saat set daftar, langsung pilih tempat magangnya, magang kurang lebih 3 bulan atau berapa gitu. Setelah magang urus semuanya dan akhirnya semuanya clear gitu. Nah terus gimana Kak? Kakak kumlot gitu. Alhamdulillahnya kemarin aku kumlot. Nah terus gimana Kak, nilai kakak yang E itu apakah berpengaruh? Jadi teman-teman, sebelum nanti kita wisuda itu ada namanya clearing nilai atau pembersihan nilai. Nah pembersihan nilai ini siapa yang lakuin? Itu adalah dosen pembimbing akademik kita gitu. Jadi waktu aku mau wisuda itu aku diminta, tolong kasih saya historis nilai kamu, terus silakan bawa buku panduan akademik gitu. Saya mau lihat kamu udah ambil semuanya atau belum gitu ya, kata dosen aku. Akhirnya aku bawa, terus bilang, oh kamu ada gagal satu ya. Yang gagal itu dicoret terus ditandain gitu sama dosen aku, terus dicatat. Nah terus pas di transkrip nilai yang gagal itu benar-benar gak ada, dan udah diganti sama nilai yang benernya, yang udah aku ambil yang benernya gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, aku pengen kumlot tapi aku gagal nih, kayak gimana, tenang aja, masih ada kesempatan kok untuk lulus dengan gelar kumlot kayak gitu. Nah kalau teman-teman tanya, kakak waktu itu ada C nggak? Alhamdulillah aku nggak ada C gitu. Kenapa nggak ada C? Karena memang aku sudah merencanakan untuk kumlot itu dari semester 1. Jadi daripada nanti aku susah sendiri gitu kan, jadi aku sangat-sangat mengantisipasi nilai C di transkrip nilai. Jadi kalau misalkan bisa nih, seminimal-minimalnya itu B lah kayak gitu. Nah aku waktu itu kayak gitu, jadi aku benar-benar mengusahakan di setiap semesternya untuk bisa untuk bisa survive nilainya itu bagus guys gitu. Jadi kurang lebih gitu lah ya guys ya, sharing-sharing aku hari ini. Soalnya ini tuh banyak banget masuk, entah itu di DM itu rata-rata tuh nanyain berulang pasti soal pengulangan mata kuliah. Terus di kolom komentar juga sering banget nanya-nanya gitu. Nah semoga video penjelasan aku kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau misalkan masih belum jelas juga nggak apa-apa, DM aja aku lagi di Instagram. Insyaallah aku akan balas DM teman-teman semuanya gitu ya. Kalau misalkan sempat dan ada waktu, aku pasti balas gitu ya. Aku pasti akan balas karena aku dulu ngerasain juga gimana rasanya jadi maba, gimana susahnya nanya-nanya nggak ngerti gitu ya. Nggak apa-apa, aku bakal bantu teman-teman sebisa dan semampu aku. Nah ngingetin juga kalau mungkin apa yang aku jelasin ini mungkin akan sedikit berbeda dari sistem kampus teman-teman gitu. Mungkin nanti bisa disesuaikan aja. Ini aku ngomong berdasarkan kampus aku dulu, karena aku dulu kuliah di Universitas Negeri Padang. Kurang lebih sistem mengulangnya itu seperti itu gitu. Dan mengulang tuh nggak harus hubungi dosen, tapi mungkin cerita sama dosennya nggak apa-apa gitu kalau mengulang gitu. Setelah itu kamu mau ganti dosennya kah, kalau kelasnya banyak itu bisa dan fine aja gitu. Karena dulu aku patokan kalau misalkan mau ambil KRS itu patokannya dosen gitu, dosen dan jam kelasnya gitu. Itu benar-benar patokan banget gitu ya. Mungkin itu aja ya video dari aku hari ini di bulan Januari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian belum jelas juga, silahkan DM aku di Instagram atau komen aja di kolom. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang belum buat kalian yang baru datang di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini supaya mau selalu lagi untuk video. Terima kasih. Assalamualaikum.